penyerahan sertifikat Nadhir NU kepada Takmir Masjid Riyadul Jannah oleh Ketua Nadhir NU MEC Porong Kiai Ahmad Lukman Marzuki MPDI dan didampingi oleh Haji Ahmad Fikri Hidayat SH MKN selaku Ketua LWPNU Porong. Alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika saraqal badrun alaina fakhtafat minhul kuturu mislahul min kama ra'ayna qattu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Bantunipun Ustadz Ahmad Fikri Hidayat SH MKN Hotel Kaulo aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya tentu saya mengucapkan selamat kepada Takmir Masjid Riyadul Jannah. Selamat pada kita semua atas terbitnya sertifikat tanah wakaf atas nama Nazir Nahdlatul Ulama dengan akta ikrar wakaf. Makna hukumnya apa? Berarti secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf atau PP diperjelas dengan PP Nomor 42 Tahun 2006. Ketika suatu objek aset tersebut bersertifikat wakaf, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Kemudian pasal 40 berarti tidak dapat dijaminkan, tidak dapat dialihkan, jual, hibah, waris. Artinya kalau sudah bersertifikat ini akan selamanya sampai anak cucu kita. Maknanya apa? Adanya kepastian hukum, mencegah sengketa di kemudian hari, dan maknanya yang kemudian apa? Menegaskan bahwa aset wakaf yang sertifikat tadi, sertifikat wakaf atas nama Hukum NU, menegaskan bahwa dengan adanya sertifikat ini, aset ini bukan milik struktural NU, bukan milik pengurus NU, bukan juga miliknya takmir, tapi kita semuanya warga NU wajib mempunyai tanggung jawab menjaga aset ini sesuai dengan fungsinya. Pasal 5 Undang-Undang Wakaf, fungsi wakaf adalah untuk kepentingan ibadah, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Dan pasal 43 ayat 2, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Jadi kalau bapak-bapak ibu melihat masjid punya toko, masjid punya penginapan, masjid punya pujasera, itu bagus sekali. Itu berarti masjidnya produktif dan dibolehkan, ya. Maka dengan adanya sertifikat ini
menegaskan kita semua wajib untuk menjaga amaliyah NU-nya itu, untuk mencegah radikalisasi juga. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan program percepatan sertifikasi wakaf. Ini program dari Presiden RI menargetkan 80.000 aset masjid musola tersertifikasi wakaf, dan hasil rapat koordinasi MWJ, PJNU, KUA, Kemenak dengan Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo, diantaranya kesepahaman, menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan menegaskan bahwa sertifikasi wakaf tempat ibadah masjid sesuai dengan amanah undang-undang. Tidak ada alasan bagi para pihak yang tidak bersedia atau menyulitkan sertifikasi aset berupa masjid dan musola ini. Dan seharusnya NU itu menjadi tauladan. Ini kita kan slogannya NKRI harga mati, harusnya menjadi percontohan kita itu paling rajin harusnya sertifikasi itu. Dan yang kemudian pada akhirnya satu hal yang sangat penting bagi kita semua, pengajuan data sampai saat ini dari Porong masih 16 sertifikat, 16 yang diajukan. Ini masih kami tunggu. Untuk selanjutnya masjid-masjid musola yang belum bersertifikat mohon segera menghubungi MBC agar kami uruskan, dan insya Allah tidak ada yang sulit, mudah, langsung diukur oleh BPN, tinggal mencari 2 orang saksi, insya Allah akan cepat dan tepat. Dan yang terakhir, yang penting bagi kita semua tentunya ingin mempunyai prestasi di akhirat nanti, yaitu jariah, dan semoga kita menjadi bagian sebagai pihak yang berwakaf atau menjadi bagian yang ngurusi wakaf. Dan yang penting lagi, bagaimana wakaf itu menjadi budaya ekosistem di masyarakat, di mana seluruh pihak menjadi bagian dari pengembangan wakaf. Insya Allah kalau kita lakukan dengan tulus lillah, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten kalau ada kesalahan kata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.